Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu, tetap semangat pagi. Oke, berjumpa lagi bersama Bapak Muhammad Mufid dalam mata kuliah isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Dalam kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama, akan membahas tentang tema pendidikan multikultural. Sebelumnya, capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep pendekatan dan metode pendidikan multikultural dan penerapannya dalam pendidikan Islam. Teman-teman siap belajar? Oke, let's go. Kita akan belajar tentang konsep pendidikan multikultural, selanjutnya pendekatan, selanjutnya metode, dan diakhiri dengan dimensi pendidikan multikultural. Ada yang pernah dengar apa itu multikultural? Oke, bisa dilihat ada bayangan apakah dalam bumi ini ada beragam aktivitas. Nah, kaitannya dengan manusia ada beragam budaya. Mungkin lebih detail lagi bisa dilihat di peta Indonesia. Beragam suku, beragam adat, ada Aceh, ada Melayu, ada Dayak, ada Jawa, Madura, Bali, dan beragam lainnya. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan, gesekan, terjadinya integrasi sosial budaya, terjadinya pertumpahan-pertumpahan yang tidak kita inginkan. Maka untuk menghindari terjadinya disintegrasi tersebut diperlukan kesadaran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui apa kesadaran tersebut? Melalui pendidikan multikultural. Para pakar telah mendefinisikan apa itu pendidikan multikultural. Ada Prof. Asmazi Azra, ada Prof. Musa Asari, ada Persudi Suparlan. Bagaimana pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran, pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan kesuku bangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan multikultural. Kita ada 4 poin. Yang pertama, communication approach, yang kedua, adaptive approach, yang ketiga, transformation approach, dan yang terakhir, social action approach. Apa itu kontribusi? Ya, kontribusi adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran atau memberikan contoh kontribusi yang relevan dan pencapaian heroik orang-orang dari ras dan budaya yang berbeda. Misalnya dalam bidang pendidikan, kita kenalkan ilmuwan dari berbagai negara atau etnis. Bidang pendidikan Islam berarti ada fikih, ulama-ulama ahli fikih. Bidang hadis ada ulama bidang hadis, ada ulama usul, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, adaptive approach. Nah, kita sudah bisa pahami bagaimana adaptif ya pendekatan ini, pendekatan konten, konsep, tema, dan perspektif ya yang bisa ditambah dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya, melibatkan penggabungan literatur oleh dan tentang orang-orang dari budaya yang beragam ke dalam kurikulum utama tanpa mengubah kurikulum. Selanjutnya ada transformation approach ya. Transformasi approach kita pahami sebagai pendekatan transformasi yang berusaha untuk mengubah sikap tentang perbedaan budaya dengan menggunakan kurikulum yang berbeda, yang mendorong mahasiswa untuk melihat masalah dan konsep dari perspektif budaya yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita akan terbuka dan lebih berwawasan. Yang terakhir adalah social action approach. Ini pendekatan bagaimana melalui tindakan nyata mengambil tindakan untuk perubahan sosial. Nah, setelah memperoleh pengetahuan yang diperlukan tentang suatu komunitas mereka, kita masuk di dalamnya, maka keterlibatan tersebut akan mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah metode pendidikan multikultural. Ada apa saja? Ya, ada 4. Model informed teacher, incorporating culture into curriculum, multicultural literature and approaches,
a source person from different culture, ya. Modeling from teacher, bila para pengajar menunjukkan bahwa mereka menilai orang-orang dari karakteristik dan latar belakang yang berbeda, maka siswa akan merasakan dan mengikuti sikap ini. Bagaimana guru dituru, ya, digugu dan ditiru, nah semacam itu, ya. Selanjutnya adalah incorporating culture into curriculum, artinya bahwa kurikulum harus memasukkan adat atau kebiasaan baik dari segi agama, musik, seni, budaya, dan literatur lain yang menggambarkan berbagai kebudayaan, bisa melalui muatan lokal, bisa melalui program-program unggulan. Dalam hal ini saya contohkan yaitu muatan lokal seni batik yang sudah dikembangkan di daerah Pekalongan. Dan selanjutnya adalah multicultural literature references, artinya apa? Nah, kita ditampilkan dengan literatur yang berbeda. Dari sini kita akan menambah wawasan, kita akan terbuka bagaimana pemahaman tidak dari satu sisi saja, melainkan sudut pandang lainnya. Dan yang terakhir, nah kita perlu namanya mengundang bagaimana komunitas atau budaya atau etnis tertentu kita undang dalam kelas untuk berbagi kebudayaan, berbagi sudut pandang, dan berbagi lain-lainnya sehingga kita bisa memahami dari segi perbedaan tersebut. Oke, yang terakhir adalah dimensi pendidikan multikultural. Ada apa saja? Ya, ada konten integrasi, ya, bahwa kita pahami konten ini berarti masuk di dalam kurikulum tanpa mengubahnya, bisa di dalam RPS, bisa dalam silabus dan lain-lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana struktur the knowledge construction process, bagaimana cara pandang kita menyikapi terhadap suatu fenomena tidak terlepas dari latar belakang pendidikan, dari latar belakang pengalaman, dari buku-buku literatur yang kita baca terhadap satu objek tersebut. Yang selanjutnya adalah budget dissection, artinya apa? Kita berusaha untuk pengurangan prasangka, karena dari prasangka itulah memicu terjadinya konflik. Kita harus berusaha lapang dada, harus berusaha positif, harus berusaha husnudon. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah equity pedagogi, artinya apa? Adanya kesetaraan semua mahasiswa dalam pencapaian akademik. Tidak ada status sosial, tidak ada kaya dan miskin, tidak ada tampan dan jelek atau cantik, memiliki kesamaan dalam pencapaian akademik. Yang terakhir adalah empowering school culture and social sector, artinya apa? Bahwa tidak terlepas semua itu dari bangunan budaya yang berkembang, budaya sekolah, budaya masyarakat. Nah, dari sinilah multikultural berusaha masuk membangun dan membuat budaya multikultural. Nah, oke, sudah kita pelajari bersama-sama. Yang terakhir, mari kita ikuti kuis. Semangat belajar dan selalu semangat dan selalu istiqomah dan selalu terbuka, selalu lapang dada. Dari saya, Khairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.